Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah tema kita sekarang ini membahas masalah tak pernah puas. Naam, sahih. Karena memang manusia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan diri mereka itu merasa terus tak pernah puas. Dan itu dalam setiap aspek kehidupan manusia. Baik dalam urusan duniawinya berupa pekerjaan, ma'isyah, mencari nafkah, mencari fulus, itu enggak pernah puas manusia. Sampai tipikal bawaan manusia yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini jadi introspeksi bagi diri kita semua. Kalau orang mukmin, orang beriman itu ada sikap qanaah, cukup, merasa puas gitu loh. Apa yang Allah kasih berupa kenikmatan, berupa rezeki, berupa kehidupan, cukup, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang itu merasa enggak cukup semuanya. Sampai disebutkan dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah berisi apa? Emas. Syuf, sekarang 1 gram emas berapa harganya? Ibu-ibu nih, mak-mak nih biasa tahu. Berapa, Bu? 1 juta lebih kan? Segram. Kalau seandainya ini 2 lembah, jangankan 2 lembah, selembah saja dia punya. Kalau orang udah punya selembah, wallah udah cukup semua untuk kehidupan dia sampai meninggal. Kalau istilahnya itu kaya 7 turunan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kalau seandainya anak Adam memiliki 2 lembah berupa emas, la batagha thalitha, dia terus akan mencari lembah yang ketiga berupa emas. Kita perlu tahu orang-orang korupsi di negara kita, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang yang fulusnya banyak. Kenapa mereka bisa korupsi? Karena mereka nggak ada qanaah dalam hati mereka. Nggak pernah merasa cukup apa yang dikasih oleh Allah SWT. Dan itu bahaya sekali. Dan ana ambil contoh, bukan dalam urusan cuman sekedar fulus lo ya. Sampai kehidupan rumah tangga, kadang-kadang kita yang sudah diberikan pasangan yang Masya Allah, tampan wajahnya, cantik wajahnya, fulusnya banyak, kadang-kadang kita ini Masya Allah masih belum puas. Dan Masya Allah sampai Nabi SAW mengingatkan berkali-kali. Beliau mengatakan, ada saja wanita-wanita qad kafaha ma'unatad dunya, suaminya sudah ngasih semua urusan dunia untuk dia, dikasih ma'isyah yang berlebih, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ma'unatad dunya, kehidupan dunia semuanya udah dipenuhi sama suaminya, fulusnya kaya dan sebagainya. Ternyata apa? Fatabarrajat ba'dah, dia masih tabarruj untuk godain yang lain. Terjadi di zaman Yusuf alaihis salam. Wallah kalau Yusuf ini Zulaikha, jangan ditanya Zulaikha siapa suaminya, Al-Aziz. Semua kapan disebutkan Al-Aziz, semua mereka udah tahu. Orang yang tampan wajahnya. Selain Yusuf alaihi salam, Al-Aziz ini orang terpandang dari segi wajahnya, dari segi keturunannya, dari segi hartanya, nggak sembarangan. Al-Aziz.
Tapi apa yang terjadi sama Zulaikha? Fatabarrajat ba'dah. Udah dikasih nafkah masih masa nggak puas. Masih mencari siapa? Yusuf alaihi salam. Dan itu tipikal bahayanya manusia. Terus ngikutin syahwat, terus ngikutin hawa nafsu dia, keinginan dia. Dia nggak berpikir dampaknya itu apa. Dan wallahi itu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Terus ngikuti syahwat kehendak kita saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yulqauna ghayya." Nanti setelah mereka ini fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan ada generasi. Kita ini datang, generasi kita itu generasi setelah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana nggak tahu ya, generasi sekarang tuh kayaknya udah banyak kali. Ada yang milenial lah, ada yang Gen Z lah, entah apa namanya. Yang jelas kita udah terlalu jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Nanti datang setelah para sahabat generasi adha'us shalah, yang mereka menyia-nyiakan salat, lalai. Yang kedua, wattaba'u syahawat, mengikuti keinginan jiwa dia. Dia nggak butuh, tapi dia sengaja untuk mengikuti hawa nafsu dia, syahwat dia. Apa kata Allah? Fasawfa yulqauna ghayya. Allah akan campakkan mereka ke dalam kesesatan, ujung-ujungnya sampai neraka jahanam. Makanya kita perlu lihat, kalau seandainya sholat kita ini udah nggak teratur, padahal kita sehat walafiat, kita sadar, kita tahu, masih sengaja kita tinggalkan, wattaba'u syahawat, cuman ngikuti hawa nafsu keinginan kita tok, fasawfa yalqauna ghayya. Nggak lama Allah akan jadikan mereka ini menyimpang udah terlalu jauh. Itu yang Allah firmankan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka ini memilih untuk menyimpang, maka Allah akan jadikan hati mereka menyimpang. Kenapa? Ikuti hawa nafsu, keinginan belaka tok gitu loh, enggak pernah puas. Sampai Masya Allah, lihatlah kaumnya ketika itu di zamannya Qarun. Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun ketika itu keluar dengan perhiasannya Qarun yang dia miliki. Qarun ma'ruf, kita ini kenal dengan harta apa? Qarun. Qarun meninggal di Mesir, hartanya sampai ke Indonesia. Nah, saking populernya siapa? Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar untuk kaumnya dengan seluruh perhiasan dia. Qala alladzina yuridun al-hayatad dunya, mereka yang cinta dengan dunia, mereka mengatakan, ya laitalana, seandainya kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Mereka kaumnya Qarun melihat ke atas tapi tak melihat ke bawah. Tidak bakal pernah puas. Oh, fulan rumahnya ada 2. Ingin bersaing memiliki rumah berapa? 2. Oh, fulan kendaraannya ini, motornya ini. Oh, fulan makannya di luar sana. Oh, gini, terus melihat ke atas. Ini terjadi sama kaumnya Qarun, nggak merasa puas. Makanya diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita cepat merasa puas. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfal minkum. Lihatlah orang yang asfal. Tahu asfal? Aspal itu nah. Asfal itu di bawah atau di atas? Bawah. Unzuru ila man huwa asfal minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Yang paling rendah, asfal itu yang paling rendah dibandingkan kita. Banyak orang-orang yang rendah di bawah kita, segi ekonominya, segi kemapanan dia.
Apa kata Nabi kita SAW? Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali lihat orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu semua bisa membuat kalian lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, setiap kenikmatan yang kita nikmati itu jangan dikira enggak ditanya sama Allah. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Pada hari kiamat semua manusianya, kafirnya, mukminnya, orang yang mbah-mbahnya atau pemudanya, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala 'anin na'im, atas setiap nikmat yang mereka nikmati. Hatta sesuap nasi. Ada nasi kita makan, kita buang. Jangan dikira enggak ditanya. Sampai satu apa? Satu butir nasi. Sampai dulu tuh kan ada apa? Ada kasus dulu kalau mbah-mbah kita ngomong, "Nak, dimakanlah ini nasinya, kalau enggak nanti nasinya apa? Nangis." Kan gitu. Itu khurafat. Jangan digituin pula anak kita. Lah itu khuza'balat, khurafat, enggak boleh. Kita bilang itu enggak boleh disisakan. Kenapa? Yang makan siapa? Syaitan. Ini hadis Nabi SAW yang sahih. Bukan nangis. Jangan. Kita enggak tahu itu kasus dari cerita mana gitu loh. Cuman sampaikan enggak boleh. Kenapa? Pada hari kiamat sesuap nasi, satu butir nasi kita buang. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada Masya Allah makan tahu tempe, gerutu, ya Allah bang, kenapa kok lauk yang abang beli ini di pasar tahu tempe aja. Anak-anak kita kadang-kadang juga seperti itu. Bah, kenapa bah ini ya Allah? Abah enggak tahu, nak tanya sama Ummah. Mah, kenapa? Ya tanya sama Abah, duitnya enggak ada kok. Itu ada terjadi kondisi. Kita harus ajarkan anak-anak kita. Kenapa kadang-kadang enggak merasa puas? Dan itu sangat bahaya. Makanya ada sebuah kasus orang kalau ambisi dia cuma dunia, Allah akan kasih. Tapi akhirat dia akan disiksa oleh Allah Taala. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Barang siapa yang inginkan dunia, ajjalna lahu, kami akan berikan untuk dia ma nasha, tapi apa yang kami kehendaki. Kita inginkan semisal mobil yang mewah, Allah akan kasih, tapi apa yang Allah kehendaki. Dia ambisi dia hidup ini cuma mencari fulus untuk dapat rumah. Allah akan kasih mungkin. Tapi apa kata Allah? Manasya. Apa yang kami kehendaki saja, bukan apa yang dia inginkan. Kalau Allah kasih ternyata rumah itu cuma rumah butut, dapatnya cuma seperti itu. Kenapa? Ambisi dia cuma dunia. Dan apa kata Allah? Liman nurid. Kami kasih untuk orang-orang yang kami inginkan. Enggak semua Allah kasih ke dunia. Enggak semua. Makanya dibalik harusnya kita itu menginginkan apa? Akhirat. Wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka akan kami berikan untuk mereka. Tapi kalau udah dunia sudah susah. Karena manusia itu enggak bakal pernah merasa puas. Taib. Ana ambil contoh sekarang. Gimana kasus kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dengan para istri-istrinya? Sering nggak rumah tangga bertikai di dalamnya? Ada pertikaian besar gara-gara ekonomi yang tak mapan. Banyak enggak? Wallahi banyak. Coba baca lagi Google itu, buka lagi. Kasus tingkat perceraian di zaman pandemi. Itu betul-betul ningkatnya itu signifikan. Kerasa gitu loh.
Kenapa? Hampir rata-rata sebabnya ekonomi. Naam, sahih. Dan itu terjadi gara-gara tidak ada qanaah sama sekali. Dan itu kondisi umat Islam saat ini. Kalau seandainya kita ambil contoh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ekonomi beliau? Wallahi ekonomi beliau sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang langsung bercerita, bukan sahabat Anas, bukan Ibn Abbas, bukan Ibn Umar, bukan. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'amin thalatha layal hatta kubit. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang. Istri-istri Nabi enggak pernah merasa kenyang. Sampai kapan? Hatta yalhaqa billah, sampai Nabi jumpa dengan Allah, atau hatta kubit, sampai Nabi itu dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Gak pernah merasa kenyang loh. Kalau sekarang kita ini bukan lagi gak kenyang, buncit pun. Saking banyak apa? Makan. Sekarang bahkan banyak ibu-ibu ini kalau lihat timbangan tuh udah alergi. Kenapa? Disuruh nimbang, tak mau. Anak nimbang gak cukup, anak yang lihat. Kenapa kondisinya? Karena makan terus. Makanya ada sebuah istilah, kita itu stop makan sebelum apa? Kenyang. Tapi udah kenyang tak stop-stop. Kenapa? Makan terus. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha enggak. Makanya coba carilah biografi istri-istri Nabi yang buncit. Enggak ada. Enggak ada. Besar Aisyah iya. Itu pun di akhir hayatnya. Itu pun bukan buncit. Enggak ada istilah itu. Sekarang kita mikir diet dan sebagainya. Kenapa enggak puas? Terus makan, terus makan. Sampai nasallallahu alaihi wasallam udah makan 3 kali sehari, masih pula ngemil. Kacang-kacangnya masuk, ciki-cikinya masuk. Apa? Kerupuk lembak itu apa? Itu kan nggak tahu ya, kerupuk lembak itu dimakan sendiri, ngemil, atau biasanya sama nasi. Ini Masya Allah terus masuk. Kenapa kok masuk terus? Karena enak kata dia, nggak merasa puas. Pas buncit nyesal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syuf, Masya Allah, kita harus ada rasa puasnya. Apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, makan, na'am sahih. Washrabu, na'am, silahkan minum. Tapi apa? Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nggak enak kita ini Masya Allah. Dulu awal nikah kita bisa gendong istri kita. Sekarang kita pula yang digendong sama istri. Nah, suaminya kerja di luar, Masya Allah, keringatan, capek dan sebagainya, banyak pikiran dan sebagainya. Ceking suaminya. Suaminya ceking, Masya Allah. Yang makmur siapa? Istri. Makan terus. Makan tok istilahnya. Dan itu terjadi sama umat manusia. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, iyyakum wal bitnah. Hati-hati kalian dari buncit perut itu, hati-hati. Kenapa? Makan terus, gak ada rasa puas-puasnya. Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu? Karena yang namanya kebuncitan, kegendutan, itu akan membuat kalian itu malas dan enggan untuk melaksanakan sholat. Karena bawaannya itu kenyang, ngantuk jadinya. Makan terus. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang. Istri juga sama.
Sampai Masya Allah dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh para sahabat, marra ala Nabi SAW hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Lewat untuk Nabi satu hilal, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Falam yuqad fi baitihi nar. Istri-istri Nabi nggak bisa masak karena nggak ada yang bisa dimasak. Terus hidup dengan apa? Al-aswadan. Ini Anda sering sampaikan. At-tamr, kurma sama air. Kalau zaman kita nih, di tempat kita, kurma itu diganti dengan nasi. Makan itu cuman nasi sama air. Sanggup nggak? Bang, kita ini tabungan nipis. Ayo kita hidup sebagaimana Nabi hidup. Gimana? Makan 3 kali sehari cukup sama nasi dan air saja. Ada nggak ummahat ngomong gitu? Nggak yakin Nana. Nggak yakin. Pasti butuh kita. Sampai kita ini Masya Allah sekarang itu dari kecil sudah diingatkan 4 sehat. Nah bagus. Dan itu betul. Sempurna kita dan kita merasakan banyak nikmat itu. Nabi SAW itu berat dari zaman dulu. Sejak Nabi kecil. Kehidupan Nabi itu udah sulit. Nabi yatim, Nabi miskin, wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, dulu engkau ingat enggak dulu kau ail, miskin. Fa'aghna. Maka Allah jadikan kekayaan untuk engkau. Dari jalannya siapa? Jalannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Memang Khadijah ini lebih tua dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Tapi Masya Allah dermanya Khadijah, kayanya Khadijah untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah pun cemburu sama Khadijah padahal Khadijah sudah meninggal. Sikit-sikit Khadijah yang disebut, sikit-sikit Khadijah, kayak enggak ada lagi istri yang lain. Nah, sahih. Kecemburuan paling besar yang ditimbulkan di dalam hati Aisyah itu untuk Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Khadijah sudah meninggal. Kenapa saking besarnya jasa Khadijah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulu Nabi miskin, susah. Tapi ketika Nabi pun kaya, Nabi tetap gak memikirkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Selalu memikirkan umatnya. Selalu dikeluarkan untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kondisi Nabi sulit dari kecil. Kalau kita dari dulu Masya Allah, asupan gizi itu Masya Allah berharga bagi kita. Tapi kita gak memikirkan dampak setelahnya itu apa kalau kita gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan Abu Hurairah dalam sebuah hadis, annahu marra biqaumin baina aydihim syah masliyah. Abu Hurairah pernah melewati sebuah kaum yang mereka sedang buat kambing guling. Tahu kambing guling itu? Jadi dibakar, Masya Allah. Ana pernah ketika umrah itu makan daging kambing. Kambing itu kambing utuh, kambing anakan. Kami makan satu kambing itu sekitar 5 orang, wallahi zain. Enak sekali, lembut dagingnya. Jadi kami itu bukan makan nasi pakai kambing, bukan. Makan kambing pakai nasi. Saking banyaknya ini apa? Kambing. Pernah terjadi di zamannya Abu Hurairah. Abu Hurairah melewati mereka yang mereka ini sedang membuat kambing guling. Fada'uhu. Maka mereka manggil Abu Hurairah. Fa'aba an ya'kul. Abu Hurairah enggan untuk makan bersama mereka. Faqal, Abu Hurairah mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia ini, wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, walam yashba' min khubuzis syair. Dan beliau enggak pernah kenyang walaupun cuman dari roti terbuat dari gandum. Tahu kan roti yang keras itu? Ada itu yang roti yang keras
Kalau kita berangkat ke Timur Tengah atau ke Eropa itu yang panjang roti itu kadang-kadang untuk mukul orang pun sakit. Itu roti itu biasa dikeringkan, dijemur biar nggak mudah apa? Basi. Coba kita berangkat ke market-market sekarang ini. Expire-nya pun kadang-kadang cuma berapa hari. Diingatkan ini expire-nya sekian sampai tanggal sekian, kalau nggak berjamur nanti. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW makanannya roti yang keras, makanya zaman dulu itu dibuat sama teh. Jadi roti keras itu bisa disimpan agak lama. Nanti cara pembuatannya dibuat teh nak-nak, sama nak-nak itu macam mint gitu loh ya. Dicelupkan, masya Allah itu zen sekali. Dan itu kondisi Nabi kita Muhammad. Dan ternyata itu pun Nabi nggak kenyang. Kenapa? Nabi harus stok simpan dulu untuk keluarga beliau SAW. Dari roti gandum itu tetap nggak merasa kenyang. Kenapa? Masih banyak yang dipikirkan, yang ditanggung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu sederhananya masya Allah. Dan saking tawaduknya Nabi, kita lihat beliau disebutkan oleh Anas, lam yakulin Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam ala khiwan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan di atas meja makan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa makan di atas meja makan. Terus Nabi dimakan di mana? Alal ard. Nabi makan di bawah, di atas tanah itu Nabi makan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada macam bejana, Nabi makan di situ. Dan nggak pernah di meja makan. Kita ini masya Allah sekarang rumah itu kadang-kadang meja makan pun nggak cukup sampai satu. Ana walhamdulillah sampai sekarang ana berusaha untuk jalankan sunnah Nabi ini. Ana punya meja makan di rumah, tapi ana nggak pernah pakai. Tanyalah istri ana, nggak pernah ana pakai. Yang pakai itu selalu istri sama anak. Tanya kan, ana selalu di bawah di ruang tamu, di karpet itu, ana selalu makan di situ. Nanti kalau seandainya butuh makan bareng-bareng, makan di bawah. Ana nggak suka makan di atas. Dan itu lama-lama nanti kita terbiasa untuk tawadhu. Paling enggak kita tuh merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fuqara dan masakin. Pernah enggak orang-orang fakir makan di atas meja makan? Jarang. Ini kata Anas bin Malik. Nabi ada meja makan dihidangkan, Nabi di bawah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu makan tuh masya Allah. Gaya Nabi makan, innama ana akul kama yakulul abd. Aku makan sebagaimana budak itu makan. Antum tahu budak makan? Kakinya ngangkat ke atas. Tahu nggak? Pernah lihat nggak orang-orang makan di warteg? Warung Tegal itu nah, yang kakinya satu ke atas. Itu sunnah Nabi kita sallam. Makanya kalau santri itu banyak orang makan kayak gitu. Jadi makan itu ya macam orang yang di warteg udah. Kalau sekarang kita ini masya Allah, harus jaga sikap. Nanti bawaan itu kita ini harus mengikuti orang-orang kayanya. Sampai habis makan sendok sama garpu harus dibalik. Anda enggak tahu itu, katanya ini orang-orang kaya kayak gitu. Nabi SAW enggak pernah makan pakai sendok. Makan pakai apa? Tangan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak orang-orang tuh merasa jijik makan pakai apa? Nabi merasa puas, nggak harus pakai. Kalau bisa pakai tangan tawadhu, kenapa harus maksa pakai sendok? Kecuali dibutuhkan, makan mie jangan pula pakai tangan. Makan nasi goreng jangan pula pakai apa? Enggak, Nabi SAW tapi secara umum beliau kalau makan kering itu pakai tangan selalu dan beliau nggak merasa jijik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata para ulama? Disebutkan ketika para sahabat mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul bi thalathati asabi. Nabi SAW itu makan dengan 3 apa? 3 jari. Kenapa 3 jari? Allah alam hikmahnya. Kalau 5 jari itu rakus. Tahu kan orang-orang makan nasi Padang, swap masuk. Nanti sap. Itu kan ada sikap tamak namanya.
Dan juga Nabi nggak pakai 2 jari. Kenapa kalau 2 jari? Disebutkan oleh para ulama gara-gara itu tipikal orang sombong. Orang zaman dulu itu ada kondisi orang kayak gitu. Maka Nabi kita SAW makan dengan apa? 3 jari sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa puas kalau udah bisa kita tawadhu, kenapa harus dipaksakan? Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan beliau enggak pernah makan di atas meja makan? Hatta mat. Sampai beliau meninggal. Kenapa beliau bisa udah merasa puas dengan makan sebagaimana budak makan? Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti lembut sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Makan roti keras. Gampangnya makan nasi kita, makan nasi. Oh, tahu nggak cengkaruk? Tahu ya? Cengkaruk itu ya. Dulu kami anak di Solo, jadi ada nasi itu karena kalau dibiarkan nanti basi, itu dijemur sama kami. Dijemur jadi kering. Itu nanti tuh cengkaruk itu asin dia. Jadi itu dimakan. Kalau kita kan sekarang makan nasi lembut nih. Tapi kalau orang-orang miskin tuh banyak orang makan cengkaruk. Karena itu yang mereka bisa makan, yang mereka bisa simpan. Kalau disimpan basi nanti berjamur dia, maka dijemur saat itu juga. Dan itu yang dimakan oleh orang-orang miskin. Dan orang miskin merasa puas. Coba sekarang anak kalau ngasih bapak-bapak sama ibu-ibu cengkaruk, mau nggak dimakan? Kadang-kadang ada dulu orang mikir, apa enak? Makanlah dulu enak. Cuman kadang-kadang kita udah duluan merasa jijik. Kenapa? Kita itu kalau makan cuman nasi kering, itu nggak puas kita. Terus minta. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bisa bertahan sampai beliau meninggal, berarti aslinya yang kita cari itu bukan kehidupan kita, bukan kebutuhan hidup kita, tapi kesenangan hidup kita. Untuk apa kita hidupi, istilahnya ngikuti kesenangan hidup? Gak bakal pernah ada batasnya kata para ulama. Makanya disebutkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan laqad ra'aitu nabiyyakum. Aku pernah melihat nabi kalian. Ini Nu'man bin Bashir mengatakan untuk para tabi'in. Laqad ra'aitu nabiyyakum. Aku pernah lihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wa ma najidu minad daqal ma yamla bihi batnah. Sampai makan kurma pun selama 3 bulan tadi yang kita sebutkan. Bayamla bihi batnah. Beliau tetap enggak merasa kenyang. Kurang, cuman makan 2 selesai. Cuman makan 1 selesai. Kita 3 kali sehari, sekali makannya kenyang, siangnya kenyang, malamnya juga apa? Kenyang. Wajarlah. Berat badan makin naik. Puasa apalagi, Masya Allah. Harusnya puasa tuh berat badan makin apa? Turun. Sekarang kalau sudah mau buka, ngapain? Apa istilahnya? Ngabuburit. Nyari kuliner. Semua dicari, gorengan masuk. Apalagi? Empek-empek masuk. Tekwan masuk. Wallah semua masuk di tubuh kita. Habis buka puasa, makan rendang lagi. Habis sholat maghrib. Dan itu terjadi, nas'alullah salamatu wal afiyah. Dan Nabi kita SAW tidak pernah seperti itu. Makanya beliau kondisi tubuh itu terjaga. Nabi SAW, Masya Allah, ajib. Disebutkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani mengatakan, Ra'aitu batna Rasulullah SAW. Ma ra'aitu batna Rasulullah. Tidaklah aku melihat badan Nabi SAW. Illa dzakartul qaratis ba'daha ala ba'd. Kecuali aku melihat kertas yang dilipat-lipat. Lipatlah kertas, buka lagi. Apa yang terjadi? 6 pack. Kalau kita 1 pack. Bulat, bukanlah mending masih peta, bulat, nampak kali bulatnya. Kenapa? Nabi SAW merasa cukup dengan makanan. Makanya Masya Allah, ada salah satu syekh namanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bukan dari Bali loh ya. Bali itu
kakek beliau Syekh Wahid Ibn Abdissalam Ibn Bali namanya. Masih hidup sampai sekarang di Mesir. Beliau mengatakan, beliau ini Masya Allah termasuk syekh yang badannya itu terjaga, fisik itu kuat. Hampir tiap tahun beliau tuh keliling Afrika dan udah ada jutaan manusia masuk Islam di tangan beliau. Syekh Masya Allah, muridnya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, sering safar. Beliau tuh kuat Masya Allah. Kenapa beliau kuat? Beliau ngomong sendiri, pola makan tuh dijaga. Beliau makan bukan 3 kali sehari, 2 kali sehari. Bas cuma 2 kali sehari. Dan beliau merasa cukup di situ. Beliau ganti jam sarapan tuh yang biasa kita jam 7 lah anggap atau jam 6, beliau ganti jam 10. Makan malamnya sama makan siang dijamak ke sore jam 5. Habis itu enggak makan lagi. Kalau ana siang pagi makan. Ini kalau ana ya, siang makan, sore makan di rumah. Kajian, pas kajian dihidangkan makan lagi. Bukan 3 kali sehari, 4 kali sehari. Wallah. Makanya kadang-kadang sore ini enggak makan lagi udah. Kenapa? Kalau enggak bisa terjaga kita. Dan kita merasa puas di situ. Saking senangnya apa? Diri kita. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, perlu ketahui bahwasanya semua kehidupan dunia ini itu kalau kita nggak pernah jaga diri kita, nggak pernah batasi diri kita, itu akan terus jiwa kita mencari. Makanya perlu kita perhatikan. Tadi masalah makanan, masalah pakaian juga sama. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakaiannya robek, na'am sahih. Tapi Nabi nggak langsung beli baju baru. Beliau SAW kana yakhitu thawbahu biyadihi. Nabi jahit sendiri pakaiannya sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak langsung buang beli baju baru, enggak. Dalam urusan pakaian loh ya, selama masih bisa dipakai. Aisyah bersetubuh dengan Nabi SAW. Ketika bersetubuh, air mani Nabi kita SAW itu jatuh, ada menempel di jubah Nabi SAW. Mani itu mau dicuci oleh Aisyah, disuruh ganti jubah. Nabi nggak mau, sallallahu alaihi wasallam. Cukup dikerik sama Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi berangkat pakai jubah tadi. Afwan, mani itu suci atau najis? Mani suci atau najis? Karena Nabi pakai sholat loh, ada maninya. Suci atau najis? Suci. Makanya boleh dipakai untuk ke masjid. Kenapa suci? Kalau najis, kita pun gak bakal suci. Kita juga apa? Najis. Karena kita terbuat dari apa? Air mani. Pertanyaannya, kita suci atau najis? Suci lah. Maka mani itu disebut oleh para ulama suci. Nabi SAW selama masih bisa dipakai, Nabi SAW pakai. Sekarang ibu-ibu ampun. Kalau udah baju itu sedikit aja kekecilan, ganti langsung. Padahal kekecilan itu ya gara-gara perutnya cepat besar. Langsung minta ganti. Mas, ini udah kecil nih. Yaudah kita beli. Beli lagi, nanti ganti lagi. Nggak pernah merasa puas. Nggak tahu kenapa. Pikirannya cuma dunia saja. Coba ibu pulang sekarang nanti, habis pulang, coba renungkan. Lihat tas di rumah. Berapa jumlahnya? Tas. Nanti tas kondangan lain, tas kerja lain, tas apa lagi lain. Ya Allah. Itu nggak pernah merasa puas. Pernah ini, anak-anak faham, itu tipikal wanita, tipikal wanita. Wanita tuh suka perhiasan. Tasnya ya iya, pakaiannya ya iya, jilbabnya ya iya. Wanita. Cuman harus ada tetap batasnya. Nggak bisa kita sembarangan. Mas, ini tipikal wanita, kami ini fitrahnya memang perhiasan. Nggak bisa lah. Di zaman Nabi pernah terjadi. Gimana Nabi pendidikannya tegas dalam urusan harta.
untuk istri-istrinya. Ketika itu istrinya nagih harta, nagih harta, nagih harta, terus seperti itu. Turun langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah untuk istri-istri engkau. Ini antum bapak-bapak, kalau istrinya minta terus duit, nah sampaikan ayat ini. Ini Allah loh yang mengatakan, ya ayyuhan nabi, karena Allah kesal juga melihat, Allah tuh benci melihat orang yang pikirannya dunia aja. Allah kesal, Allah benci orang seperti itu. Sampai istri-istri kondisi Nabi Allah nggak suka. Saat itu langsung turun ayat fanazalatil ayah ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau engkau cuman memikirkan dunia dan menghendaki dunia saja, fata'alaina, sini kalian semua kumpul di sini sekarang. Umatti'kunna, aku kasih semua perhiasan yang aku miliki. Nabi kaya, naam Nabi kaya. Umatti'kunna, karena Nabi ini Masya Allah, mahar Nabi aja satu istri itu Masya Allah besar. Anda udah sampaikan kalau nggak salah di sini. Itu besar. Nabi orang kaya. Sini kalian, umatti'kunna, aku kasih harta yang banyak untuk kalian. Nabi banyak hartanya, naam Nabi banyak harta, tapi untuk kaum muslimin. Tapi apa dampaknya? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita berpisah dengan pisah yang baik dan engkau enggak usah kesini lagi. Syuh. Bapak-bapak mau tahu ayatnya ayat berapa? Surat berapa? Nanti Anda kasih insyaallah. Nah, kalau mau ya, sampaikan saja. Anda sering kok ngingatkan, enggak ada masalah. Karena memang wanita tuh gak pernah puas kadang-kadang. Sampai Masya Allah khutbah Nabi SAW, khutbah Id, 2 kali untuk ikhwan, selesai, untuk umum ya, 2 kali ini untuk umum. Afwan, sekali. Untuk apa? Untuk kaum muslimin secara umum. Nanti yang kedua khusus untuk para wanita. Cuman diingatkan agar kita itu merasa cukup dengan dunia. Apa kata Nabi kita sallam? Ya ma'syara nisa'il khair, wahai wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang khair, yang baik, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Fa inni, karena aku melihat aktsara ahlihan nisa, kebanyakan penduduk api neraka siapa mereka? Wanita. Rajin-rajin sedekah, rajin-rajin keluarkan, walaupun cuman sedikit. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun sedekah cuman sebutir kurma yang dibelah 2. Satu kita makan satu belahannya kasih untuk orang lain. Sedekah kan? Macamnya itu kalau gampangnya 1000, pecahlah, tukar sama tempat lain 500. Paham? Kita punya uang fulus nih 1000 tuh masih ada harganya loh. Kurma sebiji nggak ada yang jual. Ada yang jual. Belilah kurma, dijual satu bijinya semisal berapa? Ada nggak? Ada kan? Karena nggak ada harganya. 1000 tuh masih ada harganya. Naam, taib. Ambil 1000. Kalau kita memang mampu 1000, pecah 2, 500. 500 ambil kalau memang bakhil nian. 500 dikeluarkan. Sampai kayak gitu Nabi ngomong. Saking kita tuh nggak pernah puas. Kan kalau kita disampaikan oleh Nabi kayak gitu kan harusnya mikir panjang. Oh, berarti memang manusia ini tidak pernah ada merasa kepuasan di sana. Semuanya. Kalau wanita seperti itu, kalau ada suami yang ingatkan masih enak. Kadang-kadang suami istri cinta dunia. Itu yang udah bahaya. Sama-sama pencari dunia. Makanya Anda sering sampaikan patokan kita jangan pernah nominal, nggak usah, nggak bakal pernah puas. Betul. Gaji kita di sini berapa? Sekian juta. Pas tahu lihat slip gaji orang nggak sengaja, iya besar pula gaji dia. Langsung apa? Langsung ada hasad.
Padahal bukan selisih besar, paling selisih berapa ratus ribu. Ngomongnya ana ini udah lama di sini, kok ana pula yang lebih kecil. Itu ada manusia-manusia kayak gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kondisi dia mungkin lebih berat dibandingkan kondisi kita. Kehidupan dia lebih banyak tanggungannya dibandingkan kehidupan kita. Makanya patokannya itu bukan nominal. Sekali lagi, terserah mau gaji berapa, terserah. Pak, Bu. Anak terus terang aja sekarang. Anak di pondok itu mudir, pimpinan. Tapi ada gaji ustadz lebih besar dibandingkan gaji anak. Dan anak tahu itu, persis tahu itu. Dan anak nggak pernah singgung. Anak yang nyuruh naikkan gaji dia gara-gara memang bukan standarnya untuk gaji kecil itu, bukan standarnya asli. Kalau anak mungkin alhamdulillah masih ada kesempatan dari luar, dari mana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ustadz-ustadz kita tuh banyak yang nggak bisa. Cuman bisa yang ngajar di pondok, ngajar di pondok. Ana paham itu. Kalau kita di hati kita selamat, patokannya cukup. Alhamdulillah, ana dengan gaji sekarang itu udah cukup gitu loh. Ngapain kita? Ya itu kan fulan kan gajinya lebih besar, nominal sekian-sekian. Untuk apa? Sekarang cukup nggak sekarang? Cukup kan? Kalau udah cukup, kenapa kita maksa untuk minta? Kadang-kadang kita ini ada masukan dari siapa? Dari suami, dari istri. Kenapa gaji fulan itu lebih besar dibandingkan kita? Itu ada. Nasallallahu salamatan afiyah. Kalau orang beriman, kita cukupkan. Patokan hidup, cukup. Merasa puas. Makanya doa Nabi itu bukan cuman memperbanyak harta. Bukan. Tapi merasa apa? Cukup, merasa puas. Doa Nabi salah satunya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal sehingga aku nggak makan yang haram. Cukup. Percuma banyak tapi haram. Jadi contohnya orang koruptor banyak tapi haram. Dan mereka kenapa korupsi terus? Karena nggak cukup. Yang kedua, masya Allah, doa Nabi, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikan aku merasa puas dengan apa yang Engkau rezekikan untuk saya. Qanni'ni, jadikan aku qanaah, merasa puas dengan apa yang Engkau rezekikan untuk kami. Jadi apa kata para ulama? Doalah kepada Allah SWT untuk kecukupan rezeki kita. Dan jangan pernah sebut nominal. Wallahi nggak usah. Ya Allah, naikkan gaji Anda sekian-sekian. Betul, dinaikkan sama Allah gaji kita. Tapi Allah juga naikkan beban hidup kita. Mau? Ya udah. Loh, bisa loh terjadi. Oke, naik gaji kita. Anak sakit. Udahlah, anak sakit, kasihan. Biaya keluar juga. Ada juga kecelakaan. Gampang bagi Allah untuk ngambil itu. Jadi jangan minta nominal itu nggak usah. Tapi minta apa? Kecukupan. Allahumma kfini bihalal, merasa puas gitu loh. Dan ini yang sudah mulai hilang dari sikap kita. Banyak enggak yang hasad dengan nominal gaji orang? Banyak enggak? Oi, banyak. Itu betul buktinya kan? Wallahi banyak, di mana-mana. Sampai di kalangan para ulama pun ada hasad bukan gara-gara beda pendapat, tapi beda pendapatan. Wallahi terjadi itu dari zaman dahulu. Fitnah itu fitnah harta. Sampai antum tahu, masya Allah, gara-gara harta yang nggak pernah puas itu semua menimpa kalangan masyarakat. Orang awamnya, orang berilmunya, orang tuanya, anak kecilnya, orang mudanya, semua kena fitnah harta. Sampai Nabi katakan, karena nggak pernah puas. Apa kata Nabi kita SAW? Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnah ujiannya. Wa inna fitnata ummatil mal. Dan fitnah umatku cuman di harta yang paling apa? Besar. Lembaga besar bisa rusak gara-gara harta. Lembaga apapun itu. Lembaga sekarang nih semisal kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga kemanusiaan, lembaga apa, rusak. Sampai yang non profit pun, masya Allah,
Banyak orang-orang tuh buta dengan dunia, nggak merasa puas. Ya Allah, non profit. Tahu kan kasus itu? Owner salah satu lembaga non profit, tahulah yang ditilap duit itu. Nasallallahu alaihi. Itu terjadi. Kenapa nggak merasa puas dengan apa yang ada? Makanya fitnah umat Islam nggak ada yang lain. Ya di harta itulah. Coba lihat kita sekarang nih. Lihat negara Eropa, lihat negara orang-orang Amerika ya di sana. Mereka itu tabu dalam urusan duit. Ana berangkat ke Eropa itu, kehidupan mereka itu bisa terlihat hampir sama. Maksudnya nggak ada menonjol. Kalau kita ini kesenjangan sosial tuh terasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas. Itu terjadi. Akhirnya terjadi hasad. Akhirnya muncul fitnah-fitnah harta. Tapi kalau mereka bisa jaga hati itu. Makin mereka itu nggak pernah, Ana nggak pernah jumpain mereka ini. Itu sibuk ngurusin kehidupan orang dalam urusan harta, nggak pernah. Tapi kalau kita seakan-akan tuh kepo, pingin tahu berapa nih fulan nih. Ini beli motor baru duitnya dari mana? Gajinya kan cuma sekian. HP-nya baru terus. Itu terjadi. Padahal dia nggak tahu bapaknya siapa. Mungkin bisa jadi dari bapaknya kan kayak gitu. Dan ini terjadi. Nasallallahu alaihi. Kenapa? Karena kita itu merasa nggak pernah puas. Kita dikasih HP satu. Orang punya HP baru nggak puas, itu terjadi. Padahal kita masih bagus-bagus saja. Makanya di sini yang perlu diingatkan oleh umat Islam, yang diingatkan oleh seluruh kaum muslimin, itu betul-betul kita jaga. Puaslah dalam kehidupan. Kalau puas dalam kehidupan ya akhi, kita punya rumah satu, alhamdulillah. Yang penting kebutuhan. Ingat ya, kalau butuh boleh nambah, tapi kalau nggak butuh jangan. HP, kalau kita butuh nambah tambahlah, tapi kalau nggak butuh jangan. Sedekahkan. Kendaraan motor, kalau kita butuh tambahlah. Oh, untuk istri ngantar anak sekolah, oh untuk anak berangkat kerja, tambahlah karena kebutuhan. Tapi kalau sudah jangan pula beli Vespa masuk, beli apa masuk. Untuk apa? Dipakai nggak semua? Enggak, koleksi. Ada itu. Di harta koleksi dihisap nggak sama Allah? Dihisap. Kenapa? Karena nggak bisa dipakai manfaatnya oleh kaum muslimin. Dan Allah akan tanyakan itu pada hari kiamat nanti. Wallahu alam bisawab. Intinya mulai sekarang belajarlah dari Nabi, yang Nabi itu selalu merasa cukup dengan dunia. Dan beliau nggak pernah menambah dunia. Kenapa? Menambah dunia melalaikan kita. Alhaakumut takatsur. Takatsur itu minal kasrah. Katsir, memperbanyak lagi. Alhaakum. Lalai kita dari hal itu. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Fadhol, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, Dok. Hmm. Hmm. Nah. Nah. Nah, baik. Patokannya itu kebutuhan. Jadi kalau seandainya Utsman, wallahi Utsman thariyun minal athriya.
Onta itu ratusan onta dikeluarkan oleh Utsman. Sampai sekarang tuh ada namanya Bi'ru Utsman, sumur milik siapa? Utsman. Utsman yang buat dari harta beliau sendiri radhiyallahu anhu. Abu Bakar thariyun minal athriya, Umar thariyun minal athriya, orang-orang kaya semua. Nah, inilah kadang-kadang yang perlu kita tahu. Kadang-kadang ada orang bilang, oh jangan kaya. Ini salah juga. Kenapa? Kalau jangan kaya, mandeklah. Kenapa? Karena umat Islam nggak akan maju kalau seandainya nggak dibantu dengan harta. Ini mau nggak mau. Cuman harta itu kemana kita letakkan? Apakah kebutuhan kita ataukah kesenangan hidup kita? Kalau gara-gara kebutuhan kita, masya Allah tabaraka rahman, kita memiliki ambisi itu betul. Bagus, Anda sudah sebutkan ahabbul asma pada kemarin. Ahabbul asma, asdaqul asma, nama yang paling jujur itu Harith wa Hammam. Harith dan Hammam. Hammam ini orang punya ambisi besar. Bagus. Dalam urusan dunia pun juga sama. Kenapa kita bangun semisal rumah sakit perusahaan ini? Kita bangun sebuah lembaga pendidikan dan sebagainya. Itu kita bangun bukan untuk menyenangkan pribadi kita, bukan. Tapi untuk kebutuhan umat. Itu intinya. Kalau enggak, wallahi susah. Orang mau berobat pun susah. Orang mau ini pun susah. Orang mau itu pun susah. Kenapa? Enggak ada dokternya. Enggak ada rumah sakitnya. Atau di sana parkirnya susah. Akhirnya orang malas berobat. Akhirnya di rumah saja. Dan ini kan kacau. Jadi patokannya itu, apakah kita bangun itu semua untuk akhirat ataukah tidak? Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, betul, kejarlah dunia. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Tapi ingat, yang jadi acuan kita itu kebutuhan kita di mana, akhirat. Bangun kita rumah sakit, kita besarkan rumah sakit, kita buka cabangnya dan sebagainya. Pendidikan juga sama, terus panggil ustadznya dan sebagainya. Sama, masya Allah. Ana sampai sekarang. Kalau Ana kan bangun lembaga juga, lembaga pendidikan. Kalau dana itu nggak ada, pening kita. Kayak mana gaji ustadz? Gimana gaji kita pegawai dapur, bayar listrik? Itu terjadi itu. Dan pernah kekhawatiran itu terjadi, dan pernah sampai batas kami itu nggak bisa beli beras, pernah kejadian. Walhamdulillah kami terpaksa untuk membuka lagi kesempatan kepada kaum muslim untuk sama-sama membantu. Alhamdulillah tercukupi lagi. Itu pernah kondisinya tahun lalu waktu itu. Dan itu berat. Kenapa? Karena kita ini nggak ada uangnya. Tapi Anda nggak pernah untuk qanaah. Dalam artian qanaah ini, ada orang-orang tuh kalau qanaah ya artinya nggak maju, bukan itu. Bangun unit usaha apa yang bisa untuk menghidupkan pondok, bangun unit usaha sini dan sebagainya. Jadi ingat, qanaah itu bukan berarti miskin, bukan. Zuhud bukan berarti apa? Miskin. Ini beda loh ya. Banyak orang kaya tapi zuhud. Tapi banyak orang miskin cinta dunia. Betul enggak? Wallah sahih. Coba sekarang lihat donatur-donatur besar itu yang mengeluarkan duit 100 juta, 50 juta, jutaan keluar. Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Mereka lepas aja dunia mereka. Ana datang pernah ke sini minta dana dari Dr. Rahman untuk bangunan pondok, keluar 100 juta. Orang kaya bukan itu? Orang kaya. Tapi banyak yang zuhud, lepas dunia dia. Sebaliknya banyak orang miskin, susah dunia itu lepas. Ya enggak? Bukan berarti anak miskin enggak bisa keluar harta. 1000 pun bisa sudah kita keluar harta, tapi enggak keluar-keluar. Bayar parkir aja mangkel kita. Bayar parkir aja kadang-kadang apa mangkel. Padahal ya udah sih, lepas aja. Masuk kota infak masjid, ada kota infak di situ, enggak pernah kita isi. Sholat sering di situ masjid itu. Berarti apa? Jangan salah faham tentang qanaah dan zuhud. Karena apa? Banyak orang kaya tapi zuhud, sebaliknya banyak orang miskin tapi cinta apa? Dunia. Jadi intinya zuhud itu kita tinggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Macam ini, bangun rumah sakit, untuk syahwat dunia kita tinggalkan, tapi untuk kepentingan apa? Akhirat. Karena dari rumah sakitnya kita bisa banyak bantu orang miskin, orang fakir, zakatnya, lembaga pendidikannya, apanya, mushafnya dan sebagainya, itu bisa tercukupi dari sini. Maka dari itu Allah alam bisawab. Jadi yang penting untuk kebutuhan akhirat kita. Allah alam bisawab. Ini dapat Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.